muncul solusi. Tidak ada ide, solusi atau inovasi itu yang berdiri sendiri. Dia pasti ada proses interaksi dengan yang lain. Makanya Sekjen PBB bilang kan krisis iklim itu sebetulnya krisis of humanity. Bukan krisis ekologi, bukan krisis lingkungan, bukan krisis apa. Krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan. Kalau kita biasanya mikir krisis kemanusiaan tuh hubungannya pada perang gitu-gitu ya. Jadi kita harus mengekspand pemaknaan dari kemanusiaan itu untuk hal-hal yang lebih luas, betul. Selamat datang di podcast Bening bersama Hening. Dan ini adalah seri Bening Menatap Jiwa. Hari ini saya Dami sebagai host akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Yulia atau Yulia, sahabat My Soul Sister. Halo Yulia. Oh, thank you. Halo semua, saya Yulia. Oke, jadi kita nggak tahu nih udah podcast keberapa kita bersama-sama ya. Tapi over the years tampaknya kita dari diskusi dulu tentang transdisiplin, kemudian bicara tentang waktu itu dari lingkungan hidup ya. Kemudian yang terakhir tentang duka. Ya. Jadi hari ini tema kita apa? Hari ini kita akan ngotak-atik masalah solusi. Oke, solusi. Everyone kayaknya tahu tapi juga mungkin nggak tahu benar solusi itu apa. Tapi kenapa ya ini mau diangkat ya? Dunia makin kompleks. Okay. Makin kompleks, makin tidak pasti, makin banyak krisis gitu. Orang makin banyak untuk cari solusi. Bagaimana cara memecahkan atau cara at least memahami kekomplekan gitu ya, kerumitan gitu. Ada solusinya seperti apa? Pasti karena didesak oleh kebutuhan yang sangat tinggi kayaknya. Oke, iya. Dan biasanya memang di podcast yang lalu-lalu kita banyak sekali mendiskusikan tentang masalahnya ya mungkin ya. So we've explored a lot tentang permasalahan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Jadi hari ini kita akan mencoba bicara tentang solusi. Okay. Kita mulai dengan ini dulu deh, definisi. Jadi apa itu definisi solusi? Solusi apa ya? Solusi mungkin juga kalau misalnya dari kerangkainya ada invention, ada innovation kan ya. Okay. Kalau invention itu ide awal gitu, kalau invention penemuan awal gitu. Kalau zaman dulu orang menemukan sesuatu terus bilang eureka, kita menemukan sesuatu gitu ya. Terus mungkin inovasi itu kan sebetulnya braicolage ya. Inovasi itu, braicolage itu artinya itu kumpulan dari berbagai macam ide atau inspirasi. Jadi inovasi itu tidak berdiri sendiri. Inovasi itu pasti dia akan terinspirasi oleh apa yang dia lihat, itu bedanya dengan invention gitu ya. Inovasi itu. Jadi tidak ada inovasi yang tiba-tiba dia menemukan sendiri. Pasti dia sebelumnya berbasiskan pengalaman dia, inspirasi gitu. Jadi dia menemukan proses inovasi itu. Jadi invention sama innovation berbeda. Bisa ditanyakan ini nggak? Tingkat kesulitannya bagaimana? Atau itu bukan pertanyaan yang sah? Kalau dilihat itu sepertinya kalau misalnya kita bicara masalah inovasi, berarti kan tadi braicolage itu ya, jadi kumpulan dari ide-ide gitu. Okay. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri, biarpun yang menemukan inovasi itu individu tertentu, tetapi dia pasti bisa menemukan inovasi itu berdasarkan pengalaman dia, terinspirasi di orang. Jadi ada interaksi dengan elemen lain di luar dirinya gitu kan. Lebih ditekankan ke situ kan kalau inovasi kan gitu. Ada elemen interaksi dengan di luar dirinya, kemudian ada proses refleksi di dalam dirinya. Setelah ada interaksi dengan yang lain, kemudian ada proses refleksi di dalam dirinya sehingga dia bisa menemukan sesuatu. Jadi kan prosesnya lebih ini ya, terlihat lebih apa? Lebih dalam, reflektif. Kalau invention tidak perlu melewati itu. Kalau invention itu kalau seperti penemuan sih ya, penemuan kalau invention itu dengan inovasi ya. Kalau dulu tuh saya membayangkannya malah kartun itu loh. Kartun apa sih dulu yang Tintin? Bukan yang kartun Eureka. Iya, jadi kartun ada tokoh-tokoh Benjamin Franklin menemukan listrik. Itu inovasi kan apa invention? Invention kayaknya invention kan gitu. Roda
bahwa roda itu bulat. Hmm. Itu inovasi atau itu invention? Kalau aku lebih percaya itu semuanya inovasi. Itu. Jadi kalau invention itu seolah-olah dia berdiri sendiri kemudian menemukan sesuatu pencerahan yang dari dalam dirinya menemukan sesuatu gitu ya, merangkaikan. Jadi kalau invention itu lebih ke fokus kepada apa yang dia temukan sebagai diri. Kalau inovasi itu lebih kepada hasil interaksi dia dengan yang lain, terus ada proses refleksi. Oke. Begitu. Tapi memang betul kalau dibilang pertama kali sekarang invention, orang sering menemukan itu kan. Tapi sekarang contohnya juga yang menemukan benua Amerika. Karena sekarang say that really Sekarang kita menertawakan menemukan benua Amerika. iya makanya seolah-olah Amerika. nah itu dia itu permasalahannya dengan menemukan. Permasalahannya menemukan seperti itu kan. Oh saya menemukan sesuatu, nen eureka. Bentar dulu. Kamu menemukan atau apa gitu? Cina sudah datang duluan ke Amerika, bahkan native. Iya itu people dia. udah duluan. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya invention, masalahnya adalah kalau kita bongkar semuanya, betulkah tidak ada interaksi dengan yang lain gitu ketika dia menemukan sesuatu hal gitu. Jadi saya agak lebih sedikit kritis ya, kalau berhati-hati lah untuk melabelkan dia penemu pertama gitu kan. Oke. Ya kah penemu pertama gitu. Contohnya untuk David Graeber posthumous yang terbaru itu yang Pirates itu Enlightenment ya. Dia sebetulnya dalam uraiannya buku itu dia menjabarkan begitu bahwa sahnya ide-ide Enlightenment yang tadinya juga kita berpikir Enlightenment kan dari Barat ya. Ternyata David Graeber merubah itu semua. Bentar dulu, yang punya ide Enlightenment itu adalah bajak laut dari Madagaskar. Udah gitu dia masyarakat pribumi. Nah itu. Berarti kan kita juga itu membalikkan semua ya. Jadi kayaknya kalau bicara masalah inovasi, solusi itu sekarang logikanya semua dibalik jadi dekolonisasi. Oke. Lebih jadi kalau itu. gitu kembali kepada pertanyaan tadi tentang definisi solusi adalah inovasi yang apa? Yang ditemukan oleh sekelompok masyarakat atau apa? Nah, jadi inovasi itu adalah salah satu proses menemukan solusi itu kan. Oke. Jadi saya menemukan solusi kan inovasi kan gitu. Tapi kalau menurut saya jadi solusi itu kalau kita pakai kerangka inovasi yang tadi berarti adalah ada proses interaksi dan refleksi di situ. Jadi dalam solusi yang betul-betul solusi tidak ada ide solusi atau inovasi itu yang berdiri sendiri. Dia pasti ada proses interaksi dengan yang lainnya. Itu sih. Jadi sekarang ini kan membuat kita berpikir gitu. Kalau memang solusi atau inovasi berdasarkan kerangka inovasi itu, terus solusi yang tunggal tidak ada. Itu ya gimana ya yang solusi tunggal gitu. Padahal kita kalau mengatakan ada masalah ya, misalnya ya kita lihat contoh lahan gambut gitu ya. Ada lahan gambut, kemudian kebakaran berulang-ulang. Kemudian kita kan ingin mencari solusi. Oke, solusinya, nah masing-masing orang kemudian punya pendapat sendiri-sendiri ya. Ada yang mengatakan ya solusinya harus kanalnya itu harus diblok supaya airnya kemudian kembali supaya tidak kering lagi. Ada yang bilang gitu. Kemudian masyarakat mungkin bilang ntar dulu kalau itu diblok ini jadi banjir nanti tanaman saya. Jadi solusi itu memang memerlukan proses partisipatif. Bicara bareng-bareng, reflektif. Itu sebenarnya tadi Yulia mengatakan inovasi, ada proses itu. Ya kalau gitu berarti selama ini saya salah ya. Tadi saya juga ya lagi-lagi kebiasaan ya. Ada serangan hama di lapangan gitu. Bagaimana solusinya? Ya sebagian akan bilang ya udah tinggal disemprot aja. Semprot pestisida. Itu solusi karena kemudian hamanya mati. Nah, tapi dengan kemudian kita mempelajari ekologi, itu mungkin solusi in the short
term. Yes, exactly, betul. Karena kemudian alam menjawab kembali, Betul. ininya menurun, ternyata kemudian ada impact yang kita tidak duga sebelumnya. Lebahnya mati, serangga-serangga berguna mati. Nah, jadi itu bukan solusi berarti sebetulnya. Betul sekali, pas udah ini kata kuncinya, ini solusi harus kompatibel dengan ruang lingkup permasalahannya. Pas. Jadi kalau misalnya solusinya fixing something ya, membetulkan sesuatu, solusi yang sangat teknis, nggak apa-apa. Solusi teknis juga diperlukan. Tetapi solusi teknis itu kan hanya membawa kita dari A sampai B. Jika A maka B. Jadi kemudian kita selesaikan fixing, misalnya kalau misalnya ban bocor itu kan suatu permasalahan teknis. Kita fokus aja kepada bannya, bocornya dibetulkan supaya bannya tidak bocor. Itu teknis ya. Tapi terus kemudian kan ruang lingkup permasalahan kan berbeda-beda. Ada yang sangat teknis, kemudian sifatnya makin sana kan makin kompleks dan makin krisis, makin rumit. Jadi apakah solusi yang teknis ini bisa menyelesaikan masalah yang sangat kompleks seperti tadi? Ternyata teknis itu tidak bisa membaca kompleksitas tadi, ternyata menyelesaikan lokalitas aja, permasalahan satu tempat tentang gambut, tapi tidak melihat bahwa gambut itu dalam lanskap secara keseluruhan. Kaitannya gambut dengan yang lain, kaitannya gambut dengan masyarakat setempat, kaitannya gambut dengan masyarakat dan mungkin praktik-praktik lokalnya gitu. Kan gambut tidak juga berdiri sendiri. Nah, seperti halnya logika inovasi yang tidak bisa berdiri sendiri, maka solusi juga harus mengikuti kompleksitasan itu kan gitu. Jadi yang teknik-teknik itu bisa. Terus katanya kalau masalahnya makin krisis, itu mengarah kepada solusinya satu. Apa? Humanity. Wow. Is the issues of humanity. Justru ketika makin kompleks, makin krisis, humanity. So now we're dealing dengan masalah yang bukan berarti saintek itu tidak penting, saintek, tapi ada harus bisa memilahkan. Ini masalahnya teknis atau masalahnya kompleks atau krisis. Jadi saintek ya sama, technical issues ya sudah mekanik ya. Tetapi makin tinggi itu makin isunya humanities, makanya Sekjen PBB bilang kan krisis iklim itu sebetulnya krisis of humanity, bukan krisis ekologi, bukan krisis lingkungan, bukan krisis apa. Krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan. Kalau kita biasanya mikir krisis kemanusiaan tuh hubungannya pada perang gitu-gitu ya. Jadi kita harus mengexpand pemaknaan dari kemanusiaan itu untuk hal-hal yang lebih luas sebetulnya. Betul. Oke, this is interesting ya, karena kalau ya kita sekarang juga melihat ya kalau di sini kan kita selalu ngomong tentang sustainability lah ya, keberlanjutan ya. Orang itu berusaha untuk mencari solusi itu dengan perspektif dan keahliannya sendiri-sendiri ya. Jadi ketika kita sekarang lihat pemanasan global, CO2 yang makin banyak, kan salah satu solusi yang katanya sedang dikembangkan dan orang kemudian menjual itu kan adalah carbon capture ya. Jadi bagaimana orang kemudian menggunakan teknologi menangkap CO2 dari udara kemudian dimasukkan ke dalam laut. What do you think about that? Itu lagi katanya detach dari, kalau kita bisa menggunakan perspektif landscape ya, landscape perspektif. Jadi seolah ini elemen satunya karbon. Tapi karbon itu sendiri kan terletak pada satu lanskap yang lebih luas. Habitok keseluruhan elemen yang ada dalam lanskap itu masuk tidak dalam karbon itu. Jadi elemen antroposentrisnya, elemen manusianya, elemen tata nilainya. Kalau kita bicara masalah ini humanities kan kita ngomong juga masalah tata nilai. Gitu, makanya kalau IPBES bilang katanya sustainability sekarang harusnya sustainability align values. Sustainability align values. Jadi harus nilai yang memang itu seimbang dan harmonis ya. Itu sudah dimasukkan tidak? Sekarang kalau misalnya carbon capture satu nilainya ya. Ya nilai kan ada nilai intrinsik, instrumental, relasional itu kan gitu. Nah, ini carbon capture kan nilainya nilai instrumental. Then you got it. Nilai instrumentalnya dapat. Oke. Tapi apakah dengan menawarkan again satu
solusi yang linear itu cukup untuk menangkap kompleksitas, berarti kita harus dilengkapi dengan 3 nilai lainnya. Nilai intrinsiknya, nilai relasionalnya. Nilai relasional artinya di mana misalnya yang memproduksi carbon capture itu terkait dengan relasinya dengan manusianya, jadi melihatnya dalam landscape perspektif yang luas begitu. Jadi sebagai salah satu solusi it's fine, tapi jangan sampai melupakan. Itu linear itu. Ya sebetulnya ya di situ juga ada kepentingan orang jualan sih ya. Jadi kan selalu kemudian kita terjebak komoditi, nilai komoditas. Jadi komoditi. Dan itu mungkin permasalahan kita karena semuanya dilihat dari kapital. Komoditis, gitu, itu dia komodifikasi itu masalah kita nih. Tapi kembali kepada ini ya Pak, solusi yang kompleks dan humanitarian tadi ya, karena ini menarik banget nih. Biasanya memang orang cenderung untuk mencari short term simple solution, karena untuk mengaddress kompleks issue itu orang nggak tahu mulai dari mana atau terlalu ribet atau gitu loh. Jadi kayaknya di dunia manapun orang menghindari itu loh, di negara apapun. Karena kita hanya memvaluasi apa yang bisa kita lihat langsung. Kalau misalnya intergenerational solidarity yang sebelumnya kita obrolkan, itu kan imajinasi kita di stretch begitu, bahwa kita berpikir pola pikir kayak membangun candi, bahwa saya bangun tapi belum tentu saya juga hidup untuk melihat candi itu selesai gitu. Berarti kan kita memikirkan itu untuk generasi yang akan datang gitu. Tapi karena kita hanya melihat apa yang kita lihat sekarang dan benefit untuk saya sekarang, susah juga ya. Ini menarik nih. Nah, jadi sekarang kita mau melihat tentang berbagai macam budaya nih. Apakah kira-kira tadi saya bilang susah untuk mengajak orang berpikir tentang holism tadi, bagaimana pendekatan transdisiplin lah yang basically we are talking about transdisiplin ya. Nah, apakah ini memang kelemahan masyarakat modern yang melihat solusi itu sebagai short term aja? Kalau masyarakat adat mungkin Yulia yang lebih banyak tahu tentang masyarakat, dan baru-baru ini kan juga baru launching buku. Saya mau bilang launching buku, hampir bilang melepaskan buku. Launching buku Hubula itu. Nah, itu gimana itu tentang perspektif solusi dari masyarakat modern dengan masyarakat? Karena keadilannya bukan keadilan lagi sosial, keadilan lingkungan. Kita kan bisa terpisah-pisah ya, gitu. Tapi ada keadilan bumi kan. Jadi kalau keadilan bumi kan berarti sangat luas sekali kan. Jadi keadilan bumi itu keadilan bagi yang lintas batas. Jadi nggak mengenal lintas batas wilayah gitu, teritorial. Itu keadilan yang pertama. Yang kedua ya keadilan lintas generasi. Jadi keadilannya bukan untuk saya saja, tapi untuk generasi juga yang akan datang begitu. Terus yang ketiga adalah keadilan untuk non-human dimension. Jadi keadilan untuk elemen di luar kita, bahwa penghuni lanskap lagi adil buat kita. Apakah adil juga untuk binatang? Adil juga untuk tumbuhan? Karena kalau misalnya seperti pengalaman saya dengan masyarakat Hubula ya di Lembah Palim ya. Kedudukan binatang, kedudukan seluruh penghuni lanskap itu setara. Truly equality. Kalau kita sering merasa bahwa saya penguasa bumi, penguasa tanda kutip bumi ya, bahwa saya punya otoritas atas ya, jadi ada hierarkis ya di situ ya, bahwa manusia itu hierarkisnya itu kan di atas ya, sedangkan penghuni yang lain itu di bawah lah, taruhlah gitu. Jadi martabatnya itu kita taruh kita di atas. Tapi kalau kita bicara masalah keadilan secara keseluruhan bumi ya, keadilan masyarakat adat, mereka semua sama, setara. Dan bahkan setaranya itu bukan yang terlihat saja. Setara juga menghadirkan yang sudah tidak ada, yang tidak terlihat. Leluhur. Bayangkan begitu luas gitu ya. Jadi setaranya keadilan untuk bagi leluhur. Semuanya, keadilan leluhur, keadilan yang akan datang, keadilan misalnya semua kalau dalam masyarakat adat ya, bukan hanya ada spirit yang merawat lingkungan begitu. Itu pun harus adil. Jadi adilnya itu betul-betul interdimensional. Aku sampai speechless dengerinnya. Jadi lintas dimensi keadilannya itu. Iya. Dan selain masyarakat Hubula itu mungkin juga dimiliki oleh masyarakat masyarakat adat umumnya seperti itu.
Nah, jadi selalu pertanyaannya kembali bahwa manusia sudah memiliki pengetahuan itu yang kemudian diganti. Jadi saya jadi ingat buku yang kemarin saya ceritakan, baru saya baca itu, Beyond Mechanism. Apa yang terjadi sekarang dengan masyarakat modernity adalah adanya disenchantment terhadap nature. Jadi sekarang salah satu cara bertransformasi adalah how kita bisa re-enchantment itu kembali, re-enchantment of humanity. Wih, itu dahsyat itu. Bahasa Indonesianya apa itu? Dahsyat itu. Re-enchantment of humanity. Dulu saya bahas bukunya Ritzer itu tentang Enchanted, a Disenchanted World. Jadi bahan buku skripsi S1 dulu. Oh my God, tahun berapa S1 udah ngomong gitu, buset. Itu you're way above your time. Itu kan pakai istilah sama ya, enchantment enchanted gitu ya. Enchanted gitu sebetulnya tuh kayak melahirkan kembali itu apa yang sebetulnya to reborn, to enchanted gitu, melahirkan kembali sebetulnya yang sudah ada ya. Jadi sebetulnya yang sudah ada, tapi kalau sedang kita terpendam. Jadi sebetulnya kayak enlightenment tuh seolah-olah kayak kita dari gelap menuju terang kan, bayangkannya seperti itu ya. Enlightenment gitu kan gitu. Tapi kalau enchanted itu, enchantment itu sebetulnya tuh sudah ada, tapi kemudian refinding ourselves gitu ya, menemukan diri kita kembali. Jadi kemarin menarik itu ada dokumenter satu tentang buku saya gitu. Terus dia bilang ternyata melalui buku yang ditulis itu saya menemukan kembali relasi dengan tanah yang dihilangkan. Yang hilang, yang sebetulnya sudah ada begitu. Jadi itu membantu untuk merefleksikan dan menemukan kembali. Jadi sebetulnya kita bagus sekali tuh. Harus menemukan kembali. Iya, dan Indonesia kan memang dikenal sebagai masyarakat yang sebetulnya sangat dekat dengan alam ya. Nah, jadi sekarang bagaimana proses-proses pendidikan, proses-proses apalah ya, apapun seni, budaya, pendidikan di Indonesia itu bisa membantu kita sebagai masyarakat menemukan kembali. Ya. Ini sudah ada sebetulnya. Jadi menemukan kembali. Jadi solusi juga tidak usah kita terburu-buru gitu. Terburu-buru ya. Terburu-buru solusinya karena itu fixer ya. Fixer apa ingin cepat, ingin instan ya. Oke, kita ambil aja yang tadi teknik gitu, secara teknis kan. Tapi sebetulnya sudah ada solusi itu, grassroots solution itu, grassroots innovation itu sudah banyak. Jadi menemukan kembali pikiran lanskap kekayaan kita yang ada. Saya pikir dari situ, ya solusi berada begitu. Jadi Indonesia dalam rangka untuk mengatasi masalah atau krisis lingkungan yang sekarang kita sedang hadapi, itu sebetulnya kita sudah punya itu jawabannya. Sudah. Di dalam budaya kita, dalam identitas kita. Sudah. Dan bahkan itu yang disebut dengan IPBES tadi, dekolonisasi itu tadi. Dekolonisasi dari produk pengetahuan. IPBES itu bilang. Jadi kalau transformasi sistem secara keseluruhan, lanskap solusi untuk yang levelnya lanskap, itu IPBES bilang. IPBES itu adalah platform intergovernmental platform untuk science to policy. IPBES. Iya, betul. Itu harus menemukan kembali solusi-solusi diverse type of knowledge. Jadi berbagai macam produk pengetahuan yang mengakar kepada tempat tertentu, place based knowledge itu solusinya di situ. Sekarang saya akan go to the next step. Bagaimana kita bisa menemukan itu kembali? Nah, itu dia, kita harus betul-betul keluar dari rangka. Kita bisa nggak sih paling tidak menemukan kesetaraan seperti prinsipnya masyarakat adat. Kalau masih kita merasa bahwa hierarki kita gitu, jangankan hierarki antar akademik ya, tapi hierarki kita bisa nggak sih kita menemukan genuine equality, kesetaraan terhadap seluruh penghuni lanskap itu dulu, bisa nggak?
genuine equality terhadap penghuni lanskap, genuine equality terhadap pengetahuan. Nah, kalau Jason Hickel bilang itu radikal empati, bisa nggak kita melakukan itu? Itu yang disebut dengan ini istilahnya ngeri-ngeri ya, radikal empati. Empati yang sangat radikal katanya. Kata Jason Hickel bilang begitu ya. Karena memang untuk menemukan yang budaya regeneratif itu tadi ya. Budaya regeneratif yang memang menyatu ya, living in, living as, living from, living with gitu kan. Itu kan. Itu kata Hickel katanya itu budaya regeneratif kan. Nah, kata Hickel katanya yang dibutuhkan satu. Apa itu? Yaitu empati yang radikal. Empati yang radikal. Bisa nggak? Jadi empati radikal itu artinya bukan empati saja terhadap sesama manusia, tapi empati radikal terhadap seluruh penghuni lanskap. Binatang, tumbuhan, itu empati radikal. Bagaimana mendapatkannya bersama-sama? Bagaimana bisa mendapatkan? Saya nggak tahu. Mungkin salah satu yang bisa saya katakan mungkin ada peran intelektual di situ. Ya, tapi apa sih intelektual? Aduh, semuanya ngomong tapi ditanyakan kembali. Jadi apa itu intelektual? Itu kan jadinya intelektual apa ya? Nah, dalam podcast yang lain waktu itu saya pernah ngobrol sama teman-teman ya dari Terbitlah Terang ya. Apakah itu intelektual? Masing-masing punya jawabannya ya. Tapi di antaranya yang tampaknya kita sepakat itu intelektual adalah orang yang selalu mencari tahu, mencari. Jadi always asking questions and trying to find solution. Walaupun solutionnya itu juga we know solution itu tidak hanya satu dan tidak ada jawaban yang akan betul-betul mencapai itu. Jadi mencari kebenaran, mencari jalan keluar dan tidak akan pernah capek mencari dan ada humbleness itu. Ada humbleness, ada kemauan untuk mendengar. Nah, kalau kaum intelektual Indonesia bisa, kebenarannya tidak dogmatik artinya kebenaran yang bukan dogmatik. Kalau kebenaran dogmatik dia cuma dari A ke B, udah gitu dia merasa sudah menemukan solusi di B-nya itu selesai. Tetapi kalau yang tidak dogmatik dia akan terus mencari proses. Jadi solusi itu adalah jadi kalau misalnya kita lihat kerangkanya apa yang dimaksud dengan solusi dalam kerangka wicked problems gitu, ada publikasi itu kan sudah tahun 1950 ya gitu. Wicked problem artinya masalah yang sangat menjelimet, rumit, kompleks gitu. Benang ruwet gitu. Itu solusi tidak ada, bukan dengan baik dan benar lagi. Solusi adalah yang lebih baik begitu saja gitu. Tapi bukan berarti benar salah gitu. Better or worse. Gitu. Jadi terus saja. Jadi dan satu solusi teramifikasi kepada solusi secara lain secara keseluruhan kan begitu. Jadi itu akan proses yang tadi proses pencariannya itu solusinya, bukan titik akhirnya. Kalau titik akhir jadi dogma, kebenaran yang dogmatik absolut, dia tidak akan terus eksplorasi gitu. Saya lagi mikir nih. Jadi explorer gitu ya. All those things are good and ideals gitu ya. Tapi kemudian bagi teman-teman yang sedang mengalami wicked problem ya, misalnya teman-teman di Papua gitulah ya, kita sekarang tahu apa yang terjadi di Merauke dan di Rempang dan sebagainya. Look, saya nggak ada waktu nih untuk melalui proses-proses itu semua. Anda bicara gitu, harus participate, harus gitu. Apa nih solusinya bagi saya yang mungkin besok juga integrated? Gimana itu? Harus solusi terintegrasi ya. Sebenarnya bukan antropologi saja, sosiologi saja dari zaman dahulu sudah ngotak-ngatik masalah apa sih paradigma. Paradigma tuh kemudian research bilang paradigma satu harus integrated paradigm. Solusi juga sama, integrated solution. Jadi solusinya tidak jalan masing-masing, itu tidak sektoral itu kan. Nah, transdisiplin di sini fungsinya adalah dialah yang meleburkan semua gitu ke dalam integrated solution itu tadi, solusi yang terintegrasi. Jadi mau nggak mau semuanya harus gandeng tangan gitu. Gandeng tangan dalam membedah satu isu. Kalau sudah wicked, sudah ngejelimet begitu, semua harus rame-rame gitu, rame-rame untuk membedah solusi itu dengan tujuan satu
satunya ya itu masyarakat yang adil, sejahtera, setara dan berkelanjutan begitu. Jadi Dan itu harus dimulai. Karena kalau tidak dimulai, krisis ini akan semakin menjadi dan kita udah tahu end resultnya apa ya. Ya kita juga yang nerima hasilnya. Kita atau anak kita, cucu kita. Betul. Makanya tadi intergenerational itu penting. Solidarity. Penting kita memikirkan bukan hanya kita saja, tapi justru yang akan merasakan lebih banyak dampaknya adalah setelah kita tidak ada. Jadi semoga pemimpin-pemimpin kita, baik di Indonesia maupun di dunia, bisa enlightened suatu hari dan betul-betul memahami intergenerational solidarity ini ya. Betul, itu penting. Itu penting banget. Quick gain itu sudah ini masalahnya quick gain semuanya. Quick gain bukan masalah keadilan ini aja ya, keadilan bagi ini semesta aja, tapi quick gain untuk pribadi sekarang kan lebih cepat ya orang quick gain ya. Iya. Dia tidak berfokus kepada proses. Jadi apa-apa semua langsung prosesnya output gitu ya. Iya. Output jadi quick gain gitu. Nah ini. Iya, soalnya memang kehidupan sekarang, apalagi adanya medsos, kemudian anak-anak juga pikirannya lebih kepengen quick gain. Itu sekarang kita tuh peradaban itu semua menuju kepada ke situ, yang justru akan membawa kita pada kehancuran. Betul. Ya itu. Tapi kita nggak boleh bicara tentang hopelessness ya. Kita harus selalu berbicara dalam perspektif jadi positif. Habitnya dari mulai habitnya dulu, dari mulai ke habit dan kemudian kalau tadi bicara masalah public policy ya, kebijakan ya. Itu itu masalah struktur, masalah sistem. Yeah. Tetapi sistem terdiri di atas manusia. Manusia yang juga mempunyai kebiasaan. Jadi apabila kita ingin berkontribusi yang baik terhadap perubahan sistem secara keseluruhan, the least we can do is rubahlah habit kita begitu. Contoh sekarang kalau misalnya baca saja ya, baca udah scroll dengan baca buku kan lain. Iya. Baca scroll dia kecerdasan literasi teks ya. Tapi buku konteks. Iya. Jadi antara literasi teks dengan konteks saja berbeda begitu. Iya. Saya jadi mikir nih, kalau gitu kayaknya salah satu hal yang perlu dilakukan. Saya akan ngomong yang hal-hal yang konkret aja untuk pendidikan gitu lah, pendidikan dasar menengah gitu ya. Harus ada saat-saat di mana anak-anak ini harus unplug ya. Mereka harus unplug dari medsos dan internet semuanya, dikasih buku, dibawa ke gunung, ya nggak usah ke gunung sih, dibawa ke mana, tapi mereka nggak boleh. Nah itu terus katakan ada book camp untuk membaca, terus mendiskusikan buku gitu. Jangan-jangan masa depan itu kita memerlukan pendidikan yang langsung seperti itu ya. Jadi sekaligus itu membangun exercising their feeling, jiwa dan sebagainya. Ya itu yang penting. Jadi harus mengaktifasi semua sensis. Ya sensisnya yang diaktifasi bukan cuman itu tadi balik lagi ke atribut sebagai intelektual kan. Berarti intelektual itu apa tadi atributnya? Jadi bukan hanya mengexercising your rational aja. Ya, itu dia. Aktivasi semuanya juga begitu. Jadi sehingga solusinya nanti akan lain juga. Ketika pakai kacamata itu jadi melihat solusi juga akan lebih holistik ya. Jadi bagaimana bisa menghasilkan solusi yang terintegrasi holistik? Ya pemikiran dan semuanya juga harus holistik. Sekarang cara pandangnya masih sektoral, masih satu aja. Bagaimana bisa menghasilkan solusi yang holistik? Yang dipakai cuma satu. Ini ending yang bagus banget. Tadi kita mulai dengan solusi. Solusi itu apa, definisi, dan tadi Julia di bagian akhir sudah menjawab juga bahwa solusi itu terintegratif. Solusi itu nggak bisa cespleng prosesnya gitu, dan ada radikal apa tadi? Empati. Ada radikal empati yang diperlukan untuk solusi masalah-masalah ya krisis-krisis yang saat ini. Gitu. Ada closing statement yang mau disampaikan sebagai penutup? Itu tadi kita apa? Kalau misalnya kita mengharapkan yang terintegrasi gitu, kitanya sebagai individu sudah terintegrasi enggak? So it comes back to you. It comes back to each of us. Of course, karena sistem itu terdiri banyak atas orang. Sistem itu kan bukan satu mekanik. Sistem itu kan kita. Dan kita yang membangun sistem melalui struktur kebijakan, tapi juga habit.
Enggak. Ya. Jadi mulai dari habit, struktur dan kebijakan. Bagaimana kita bisa mengharapkan membangun solusi yang terintegratif kalau kita cara pandang dan cara kita berlaku juga tidak terintegrasi begitu. Jadi kitanya juga harus holistik dalam melihat sesuatu. Jadi solusi yang holistik dihasilkan oleh individu yang juga holistik, yang mengaktifasi exercising your intellect, your mind, juga aktivasi juga senses. Berarti kan dari individu yang holistik ini kita bisa menghasilkan solusi yang holistik. Dan mungkin itu yang Nohok yang tadi kemanusiaan itu tadi ya. Iya, jadi ternyata untuk mengatasi kehidupannya makin kompleks, ya, permasalahan atau krisis yang makin menjadi-jadi, itu kembali kepada individual kita yang mampu mampu melakukan radikal empati, berpikir holistik, dan ketika satu orang berpikir seperti itu, hopefully makin banyak betul komponen-komponen manusia, makin banyak manusia yang berpikir bersama-sama, baru itu bisa menjadi suatu kekuatan. Betul. Jadi the next adalah collective force itu yang harus ada. Oke, jadi solusi memerlukan collective force. Oh iya, of course. Ya, tanpa collective force kita bisa. tidak bisa mengatasi krisis bersama-sama ini. Itu dia sudah. Terima kasih ya, Yulia, makasih banget. Sama-sama. Tanpa terasa, terima kasih semuanya. Kita Sampai jumpa lagi di mengeksplorasi podcast berikutnya. Sampai jumpa.